Pelajaran 3. Bagian-bagian tumbuhan. Peta konsep. Hal yang harus kamu tahu mengenai bagian-bagian tumbuhan ini antara lain: 1. Struktur dan fungsi akar. 2. Struktur dan fungsi batang. 3. Struktur dan fungsi daun. 4. Struktur dan fungsi bunga. 5. Struktur dan fungsi buah. A. Akar. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Ukuran akar pada saat muda masih sangat kecil. Ketika ukuran pohon semakin besar, maka ukuran akar pun semakin panjang dan besar. Akar tumbuhan berfungsi untuk 1. Menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. 2. Menyokong tumbuhan supaya berdiri tegak. Saat menyerap air dan unsur hara akan dibantu oleh rambut-rambut akar. Rambut akar berukuran kecil dan halus sehingga dapat menyerap air dan unsur hara sampai partikel tanah yang paling kecil. Akar tumbuhan tumbuh ke bawah dan menerobos tanah. Pertumbuhan akar yang seperti ini dapat merusak akar. Oleh karena itu, akar dilindungi oleh suatu lapisan yang disebut tudung akar. Lapisan ini berada di ujung akar. Untuk melihat tudung akar, kita harus menggunakan mikroskop. Akar terbagi menjadi dua jenis. Yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang ukurannya sama dan tumbuh ke segala arah. Akar tunggang adalah akar yang bentuknya tidak sama. Akar tunggang terdiri atas akar utama dan cabang akar. Akar utama disebut akar premier, sedangkan cabang akan disebut akar sekunder. B. Batang. Tubuh tumbuhan dapat berdiri tegak karena adanya batang. Batang umumnya berkayu, tetapi ada juga yang tidak berkayu. Batang yang berkayu berwarna coklat dan keras, adapun batang yang tidak berkayu berwarna hijau dan lunak. Batang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mengangkut air dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. B. Mengangkut sari-sari makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. C. Menegakkan tubuh tumbuhan. D. Memberi bentuk pada tubuh tumbuhan. Pertumbuhan batang terus menuju ke atas. Pertumbuhan batang biasanya sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Batang memiliki cabang. Ukuran cabang batang lebih kecil dari batang utama. Cabang batang ini disebut dahan pohon. Dahan pun bercabang lagi menjadi ranting. Ranting merupakan tempat melekatnya daun dan bunga. Namun, ada pula batang yang tidak bercabang, seperti pohon kelapa. Ada 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Contoh tumbuhan berbatang basah yaitu bayam, kakung, dan teratai. B. Batang. Batang berkayu terdapat pada tumbuhan yang ukuran tubuhnya tinggi di dalam batangnya. Mengandung kayu, batang berkayu dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk membuat bangunan atau perabotan rumah tangga, misalnya pohon jati, cendana, pinus, dan mahoni. Tumbuhan batang rumput beruas-ruas dan berongga. Contoh tumbuhan berbatang rumput yaitu tanaman padi dan rumput-rumputan. Batang berfungsi menegakkan tumbuhan dan memberi bentuk pada tumbuhan, pohon,
yang berkayu dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan, perabotan, rumah tangga, dan bahan pembuat kertas. Oleh karena itu, banyak pohon di hutan yang ditebang. Penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan banyak bencana seperti banjir dan longsor. C. Daun. Daun umumnya berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan adanya zat hijau dan daun klorofil. Namun ada juga tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau. Daun berada di bagian paling atas pada tumbuhan. Daun melekat pada tangkai daun. Daun membuat tumbuhan menjadi rindang. Tumbuhan yang besar memiliki daun yang rimbun. Tumbuhan kecil memiliki daun yang lebih sedikit. Pertumbuhan daun mengarah ke atas. Semakin besar tumbuhan, daun akan semakin banyak. Daun berfungsi untuk 1. Tempat keluar masuknya udara. 2. Tempat pembuatan makanan, fotosintesis. 3. Tempat pengeluaran air atau penguapan dari dalam tubuh tumbuhan. Udara masuk ke daun melalui lubang atau celah yang dinamakan stomata, mulut daun. Stomata juga berfungsi sebagai tempat keluarnya air melalui proses penguapan. Bentuk daun bermacam-macam. Bentuk daun dipengaruhi oleh bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan tulang daun antara lain tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Tulang daun menjari bentuknya seperti jari tangan. Tulang daun jenis ini terdapat pada daun pepaya, singkong, jarak, dan kapas. Tulang daun sejajar yaitu tulang daun yang bentuknya seperti garis lurus yang sejajar. Jenis tulang daun ini terdapat pada daun pandan dan rumput-rumputan. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis lengkung. Tulang-tulang daun ini memecar pada pangkalan yang lalu kembali menyatu pada ujungnya. Tulang daun yang melengkung terdapat pada daun genjer dan daun sirih. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Tulang-tulang daun ini memecar pada pangkalnya lalu kembali menyatu pada ujungnya. Tulang daun yang melengkung terdapat pada daun genjer dan daun sirih. Daun majemuk yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun dalam satu tangkai. Contoh daun majemuk yaitu daun belimbing dan daun putri malu. D. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik. Bunga memiliki warna-warna yang indah dan harum baunya. Bunga merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Di dalam bunga terdapat alat kelamin yaitu putik dan benang sari. Warna dan bau bunga menarik perhatian serangga untuk mendekati. Kehadiran serangga dapat membantu proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Tangkai bunga berfungsi untuk menegakkan bunga. Tangkai juga menghubungkan bunga dengan ranting pohon, batang. Tangkai bunga umumnya berwarna hijau. Kelopak bunga berada di atas tangkai dan di bawah mahkota. Kelompok bunga berwarna hijau. Bentuk kelopak mirip seperti daun. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga agar tidak mudah rusak. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Di bagian tengah bunga terdapat putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Bagian atas benang sari disebut kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Jika serbuk sari menempel di kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Buah dan biji.
Buah terdiri dari tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kulit buah melindungi buah dari udara dan masuknya kuman penyakit. Kulit buah ada yang bisa kita makan. Namun, bagian buah yang biasanya kita makan adalah daging buah. Daging buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Di bagian tengah, daging buah terdapat biji. Biji ini merupakan bakal calon individu baru. Buah mengandung berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Buah juga mengandung serat yang berguna untuk memperlancar pencernaan kita. Jika kita sering mengonsumsi buah, maka tubuh kita akan tahan terhadap berbagai penyakit. Selain itu, kulit kita pun akan sehat dan segar. Rangkuman. A. Tumbuhan memiliki bagian utama yang terdiri dari atas akar, batang, dan daun. B. Akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. C. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. D. Daun berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara, penguapan air, dan tempat pembuatan makanan. E. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik. F. Bunga berfungsi sebagai alat kelamin tumbuhan. G. Bunga merupakan tempat terjadinya proses penyerbukan. H. Di dalam buah biasanya terdapat cadangan makanan dan biji.